Saya bertugas di Poliklinik Matanya. Selama bekerja di sini, saya menangani kasus-kasus mata. Jadi pertama itu pasien berobat ke sini, pendaftaran. Setelah pendaftaran ambil gambar, begitu ambil nomor baru ke polinya. Nah di poli ini kita yang pertama pasti tanya ke pasien katarak, glaukoma, terus pterygium, lebih banyak kasus mata, konjungtivitis, gitu. Dan masih banyak lagi sih. Nah, umumnya masyarakat atau mungkin yang datang ke poliklinik ini lebih ke banyaknya apa? Glaukomanya kah? Atau mungkin katarak atau apa? Menurut Mbak sendiri? Kalau di sini selama ini sih untuk pasien-pasien di lingkungan Jakarta Timur itu lebih banyak ke katarak, yang pertama katarak, terus glaukoma, itu sih yang lebih banyaknya. Di usia berapa mereka? Kalau glaukoma atau katarak? Kalau glaukoma biasanya glaukoma dan katarak itu kan usia yang udah berusia lanjut gitu ya kebanyakan, karena faktornya terutamanya usia ya faktor utamanya, tapi ada juga kemungkinan yang karena keturunan kalau glaukoma gitu, atau kalau misalnya katarak yang usia 30, 20, yang 18 pun ada gitu, tergantung penyebabnya beda-beda. Nah, selama penanganan seperti itu pernah nggak dirujuk ke rumah sakit besar atau memang ini standar internasional atau bagaimana? Kalau menurut Mbak sendiri, standarnya di sini ini udah memadai cukup atau gimana? Kalau standar di sini untuk kasus-kasus katarak sebenarnya memadai, tapi kemudian kan kadang pasien itu kataraknya ada komplikasi ya, seperti misalnya ada gula atau ada yang lain, penyakit yang lainnya gitu. Kemudian kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, gitu. Karena kan alatnya juga lebih memadainya bisa. Kondisinya kan mungkin apakah setelah operasi harus butuh rawat inap, kan balik lagi ke regulasi pasiennya. Oke, untuk Mbak Sodri, Mira. Oke, Mbak Mira, dalam interaksi langsung dengan calon pasien, saya sendiri kan salah satu pasien yang sudah terbukti saya bisa melihat kembali. Saya merasa puas dengan pelayanan klinik mata Medika ini, seperti layaknya rumah sakit besar. Apakah memang sudah standarisasi seperti itu dari pemilik atau gimana? Iya sih, kalau misalnya untuk keberhasilan operasinya seperti yang udah Bapak rasain kan ya, itu di sini sih sebenarnya sesuai standarnya, udah sesuai standarnya, dan kembali lagi sih ke pasiennya, dan di sini penanganannya semua sih kasus apa yang pernah dihadapi oleh Ibu kalau contoh? Mbak aja ya, ibu dia. Oke. Sejauh ini sebenarnya masalah kesulitan atau paling sulit, sebenarnya semua pasien pasti mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ada yang katarak itu terlalu tebal tapi dia sulit kondisinya, misalnya ada kelengketan atau segala macam. Terus ada juga yang kataraknya keras tapi dia nggak begitu sulit karena pasien yang bisa diajak kerjasama saat operasi. Ada juga pasien yang memang sudah ada komplikasi lain dari penyakit sebelum-sebelumnya itu, misalnya dari sakit gula ataupun darah tinggi pembawanya itu. Kadangkala ada beberapa pasien yang pernah saya temui itu yang
bukan dari mata, bukan dari gula, melainkan dari gigi. Gigi berlubang itu pun bisa mempengaruhi dari kondisi katarak itu sendiri. Malah kadang mungkin masih pernah ngerasain ya yang di tetes-tetesan itu kadang ada yang kita tuh normalnya operasi itu sekitar milimeter 6 sampai 7 mm ataupun 5 lah minimal. Ada yang punya sakit gigi berlubang atau sakit gula itu milimeter diameternya kecil pupilnya. Itu punya kesulitan sendiri. Adapun yang terlalu lebar itu pun kesulitannya sendiri. Jadi untuk masalah kesulitan setiap pasien yang masuk dan tiduran pun itu pasti ada kesulitannya sendiri. Gitu. Jadi nggak bisa pukul rata. Ada salah satu yang sulit itu nggak. Malah saya bilang semua pasien itu sulit karena beda-beda gitu. Nggak bisa pukul rata. Oh ini gampang nih, nggak ada. Operator pun juga akan sama. Gitu. Nah gini Mbak Pitaloka. Ya. Ini kan pasien setiap orang berbeda-beda karakter. Ya. Tingkat ketegangannya pun berbeda. Bagaimana cara menanggulangi pasien-pasien yang memiliki tingkat ketegangan yang berbeda itu, mulai dari tingkat ketegangan ringan, sedang, bahkan sampai yang tinggi tegangnya. Kayak kemarin itu jujur saya tegang banget tuh. Saya tahu. Saya tegang banget sampai saya tahan nafas itu ketahuan. Iya. Yang tahan nafas sudah. Ya, tahan nafasnya itu kayak gimana Bu? Sebenarnya dari awal pun kami udah perawatnya diajarkan untuk menenangkan pasien sebelum masuk ruang OP dan setelah masuk ruang OP dan di saat operasi itu terjadi. Jadi dari depan, dari misalnya kan Mbak Mira kebetulan kan dia mau menyiapkan pasien sebelum masuk ruang operasi dan timnya itu disiapkan, mulai dari dikasih itu semangat, dianjurkan misalnya motivasi, nggak boleh nahan nafas, yang tenang, yang rileks gitu. Ntar kalau pada saat di dalam, pada saat eksekusinya istilahnya gitu, kami pun berusaha supaya menenangkan pasien. Gimana ceritanya supaya ini kita sama-sama berusaha nih, kita sama-sama fighting dari pihak pasiennya, dari pihak kitanya juga. Jadi kalau pasiennya tenang, pasiennya bisa mengikuti setiap alurnya pada saat operasinya, itu cepat tindakannya. Tapi kalau pasiennya feedbacknya kitanya sudah tenang, pasiennya tegang, itu menyulitkan operator pertama. Makanya kita berusaha supaya kita yang ngeliatin pasien, oh pasiennya udah mulai gak nyaman nih, kita mulailah tuh atur nafasnya Pak, nafas teratur. Nah, kita menenangkan pasien. Nah, pernah nggak sih ada pasien yang terdorong sampai gagal bisa rileks? Saya pernah ngalamin itu pun dua kali. Terus solusinya gimana? Solusinya satu ya, kita tunggu dulu sampai pasiennya benar-benar tenang, kita bangunkan lagi, kita suruh tunggu di depan. Apabila memang bisa kita lanjutkan. Kalau memang nggak, kita pending dulu sampai dia tenang. Karena kita nggak mungkin memaksakan. Itu balik lagi ke pasiennya. Gitu. Karena kita nggak bisa maksain. Oh, ibu harus tenang. Nanti kalau tengah-tengah, iya awalnya dia tenang, tapi kalau tengah-tengah dia melakukan seperti itu ya down. Kita takutnya kita kan nggak mau saling berbicara satu sama lain. Kita maunya sama-sama saling menguntungkan, kitanya bisa membantu pasiennya dan tidak memberatkan pasien. Tujuannya apa sih? Maksudnya kalau dijelasin sebenarnya saya tahu, cuma lebih mantap lagi dari tujuannya di sini kan gini, kita di sini pengen adanya hubungan antara keluarga saling percaya, itu yang pentingnya. Jadi keluarga juga tahu, harus mengetahui apa sih yang akan dilakukan tindakan kepada orang tersebut ini. Misalnya keluarganya, ya saya anaknya, ibu saya mau operasi, saya harus tahu dong ibu saya mau diapain sih. Tiba-tiba kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu sama ibu saya bisa wajar dong kalau saya marah, karena nggak ada pihak kaminya ya, sebagai penanggung jawabnya. Karena kan nggak mungkin dia sendirian, kecuali memang sebatang kara pun juga kami tetap minta tetangga ataupun siapa yang buat mendampinginya, karena takutnya kita kan ada
penjelasan obat, penjelasan mengenai perawatannya bagaimana, jikalau nanti pasiennya lupa, ada yang mengingatkan. Itu sih sebenarnya tujuannya. Tapi di luar itu semua, yang paling penting adalah kalau hadir tahu kenapa harus bawa pendamping, baik keluarga, tetangga, familia, atau apapun. Megangin barang-barang Anda pada saat Anda masuk ruang operasi, telanjang dan memakai baju operasi, benar nggak? Ya, itu yang saya rasakan. Ya, karena kita barang-barang nggak ada yang boleh masuk. Kami pun aja nggak ada yang bawa barang-barang di dalam. Itu. Datang siang. Iya, datang siang kita. Iya. Itu yang paling penting. Nah, intinya sebenarnya kan menguatkan pasien juga sih. Sip motivator yang pertama. Nah, itu yang utama. Ya. Ya lu kalau lu nggak ada yang dampingin, Papa harus semangat Pak, percaya diri. Nah, itu berarti kan membuat kita bikin solusi supaya kita sendiri pun kita nggak terlalu tegang, tidak terlalu rileks. Oke Mbak Pitaloka, lanjut lagi. Penyebab kebanyakan dari pasien khususnya katarak yang pernah saya alami itu kebanyakan dari apa sih Mbak? Karena faktor Awalnya awal muda usia. Usia itu menurut penelitian ya, beberapa penelitian. Beda-beda ya? Ya. Usia itu ada yang usia, biasanya kan katarak itu usia tua atau lanjut usia di atas umur 50 tahun karena faktor hormon kalau perempuan, baik laki-laki juga sama. Terus kalau usia muda itu biasanya banyak faktor. Pertama, mengkonsumsi kortikosteroid atau kayak obat dexamethasone, obat-obatan yang itu, terus traumatik juga. Saya traumatik pernah kena benturan, tapi yang kita nggak tahu itu kapan, misalnya 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, tapi juga sekarang gitu. Tapi untuk masalah prognosisnya kan nanti dijelaskan sama dokter ya. Itu kan kami selama di sini kan menjelaskan bagaimana perawatannya yang kami tahu, yang selama ini kebetulan kan sebelumnya pasti ada dong artikel-artikel lah kenapa sih katarak itu muncul, mulai dari faktor keturunan, ada usia, jenis kelamin, terus hobbit atau apa namanya perilaku. Hah? Iya kan, hobbit atau perilaku, misalnya dia punya penyakit gula pun itu juga salah faktor dari makanan kan gitu. Kalau untuk usia muda itu kurang lebih sih ya trauma, makanan atau pola hidup, obat-obatan kayak dexamethasone atau obat kortikosteroid lain. Terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan. Ya, mulai dari obat minum, tetes, dan itulah mengandung steroid. Oke, kemarin itu kan ibu dokter atau pemilik klinik ada dialog atau mengucap Bapak ini udah kataraknya udah parah ya. Ya. Kalau bukan saya nggak ada yang mau. Kenapa sih? Gitu. Harusnya si ibu yang jawab gitu. Iya. saya dengar di ruang Oh, ada Iya. kayak gitu ya. Karena jujur kalau kondisinya seperti masnya itu kan satu tegang, itu saya ngalamin banget, makanya saya tahu kalau mas itu yang nahan nafas lah, ya tegang banget, ya nahan pengen ini salah dan nggak bisa gerak dan ngangkat kepala kan saya tahu gitu, tapi saya berusaha supaya menenangkan dokter, dan dokternya pun sebelumnya memang kita mbak ini misalnya kita ada TikTok lah antara dokter dengan perawatnya yang sebagai asisten operator itu pasti ada TikTok. Kenapa dibilang, karena kasusnya mas tuh ya saya bilang cukup sulit karena intinya karena alatnya lengkap atau gimana? bukan kondisi pasiennya sebenarnya, karena kan yang kami takutkannya sebenarnya sih bisa siapapun bisa gitu ditangani di mana, cuman kan kondisinya balik lagi pada saat di meja operasi itu pun akan berubah 180 derajat, nggak akan sama pada saat di poli, dia akan bisa berucap berlantang, tapi pada saat di ruang operasi dia akan berubah. Tegangan itu lebih hebat. Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena dokter itu kadang kala grogi, nggak mungkin hanya pasien, dokter pun akan grogi gitu kan. Kami pas lagi asisten operator gimana caranya nenangin dokter, nih dok bisa kok bisa, kadang-kadang kita ngasih motivasi juga ke dokter gitu ya, karena nggak mungkin pasiennya tegang, dokternya tegang, saya juga ikut tegang ya, yang ada nggak bener kan. Jadi gimana ceritanya ya, dokter kadang suka berusaha seperti itu ya, kadang mungkin saya juga nggak tahu, ntar kan balik lagi ke dokternya, mungkin di situ kondisinya ya menegangkan ya, kalau itu pasiennya ataupun
tergantung dari pihak dokternya juga karena kondisinya yang ya begitu kurang kondusif. Gimana caranya BPJS ini itu dipakai, dia bukan momok yang suatu hal yang negatif. Ada loh sisi positif dari BPJS ini asalkan kita bisa mengikuti regulasinya. Kenapa dibilang rumah sakit mungkin klinik kami nggak ribet karena yang penting pasiennya ini enggak gitu, kami akan memberikan pelayanan dan pasien apa sih yang dilakukan pasien, misalnya persyaratannya dilengkapi, itu pun akan feedback ke kami juga lebih aman, nyaman gitu kan, saling sama-sama saling feedback lah, nggak datang-datang bawa ini kartu doang gitu kan. Kadang kan kami punya regulasinya sendiri yang kami untuk istilahnya ngeklaim lah gitu. BPJS pun punya persyaratannya dan kami juga, persyaratan itu maksudnya pasien dan kami hanya perantaranya aja untuk nyampein ke atas. Itu sih sebenarnya kita yang lebih ke edukasi ke pasiennya, Pak tolong dilengkapi, yang kurang ini nanti kesini ya udah gitu, itu aja. Yang penting ada komunikasi apa sih yang kurang gitu, kita cek, oh kartunya bermasalah, yaudah sekarang kan gampang, era digital, ada JKN Mobile, download JKN Mobile, gampang tinggal nunjukin aja, selesai. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu ini berdiri dari tahun berapa sih Mbak? Sebenarnya kita perizinan itu 2018 bulan Februari, cuman kami sudah berdiri mulai proses itu dari bulan setahun sebelumnya 2017. Terus dari tahun mulai 2018 itu sudah berapa banyak pasien? Kok bisa Oh iya berarti. Ya 100 sampai Bulannya jangan. udah nggak nyampe jutaan, cuman Untuk BPJS sendiri, Oh, iya. pilihnya itu dari mana aja Mbak? maksudnya Seluruh Jakarta. hanya Jakarta Timur di wilayah Kecamatan Ciracas. Oke. Hanya Jakarta Timur. Karena kan per wilayah ya, tapi ada juga kami pernah dapat dari luar ke dalam sini gitu, misalnya dari Depok ataupun dari Bekasi ataupun dari pernah luar Jawa pun ke sini bisa, asalkan memang ternyata di sini bisa gitu. Mbak, sebagai dokter perawat, kenapa sih setiap pasien di sini tuh harus pakai baju operasi yang warna pink? Mau cewek, mau cowok sama tuh ya? Sebenarnya kebetulan aja seperti warna Iya, kebetulan. Jadi kenapa? Karena kami pun ganti baju. Kami pun mau, namanya kan kita mau operasi, suatu tindakan besar yang dilakukan otomatis kan riskan banget yang namanya infeksi. Gimana cara kita meminimalisir infeksi itu? Mulai dari tenaga medisnya, mulai dari pasiennya. Sih kami pengen yang terbaik untuk semuanya. Kami di sini sebagai tenaga medis ingin membantu masyarakat untuk kesehatan yang lebih baik daripada sebelumnya dan memberikan pelayanan yang pasti lebih baik daripada sebelumnya, karena kami nggak mau saling menjatuhkan, tapi kami di sini ayo sama-sama kita menjaga kesehatan kita, lebih peduli sama kesehatan kita. Itu aja sih sebenarnya yang bisa itu kesehatan. Kesehatan itu sih harapannya ya, karena kita kasih pelayanan yang terbaik buat masyarakat khusus mata yang berada di sini gitu. Jadi harapannya kayak feedbacknya juga baik gitu, apalagi ada yang juga. Oh iya, ini ada berapa cabang? Kalau ini cabang ya. Yang utama sebenarnya di klinik Cimanggis Cisalak, Oh, pusatnya di Cisalak. Depok. Iya. Ini kita makanya baru buka di 2 tahun ini. Jadi Sebelumnya saya di Cimanggis. Cimanggis. Oh, cuma 2 ya? 2. Bukan 3. Insya Allah. Lu punya duit juga bisa dong. Susah, iya karena perlengketan. Tuh jadinya dokter pun harus bersih kan, gitu. Sekalipun lengket juga kan kasihan pasiennya gitu. Kayak kadang operasinya lama karena itu ngebersihin yang lengket-lengketnya itu. Itu dari apa sih ya? Apa kotoran kan? Sebenarnya katarak itu memang udah jadi setiap manusia pasti akan katarak. Tapi ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung dari faktor yang jadi cepat itu sendiri. Ya traumatik cepat ya karena ada dorongan atau tekanan. Kalaupun ada dari konsumsi ya dari obat-obatan itu. Kalau ada sakit gula ya karena dari faktor gulanya itu. Gitu. Lebih cepat sih. Lu sendiri kan setelah sebelum operasi, sekarang yang mau beli gimana Pak?
cuma masih ada yang ngeganjel. Kalau ganjil wajar. Masih proses Belum terang banget gitu. belum. Masih. Nah kalau ini kan terang mata. Iya. Pasti akan berbeda. Masih belum ya. Masih agak kayak Karena nggak mungkin 100%. ada yang jalan-jalan. Iya. Karena nggak mungkin 100%. Ya setidaknya jauh lebih baik dari waktu Jauh yang banget. gelap. Setidaknya kami berusaha supaya ada perubahan dari sebelum operasi dan setelah operasi. Tapi setelah operasinya itu nggak mungkin kayak muda lagi yang just plong 100% karena Sulap gitu ya. iya. Padahal sih ini udah dari setahun yang lalu ya. Pertama tuh bulan ceritanya mau beli kacamata ya. Iya. Itu masih rantai-rantai yang dicek tuh. Plus lah minus plus. Karena kan selama ini kebantu sama yang mata sebelah kanan. Kanan jadi cuek aja. Saya yang sebelah kiri. Ada nggak ciri-ciri kena katarak itu secara kasat mata yang ada di pocong itu namanya katarak kayaknya itu bisa dilihat nggak? Gitu? Kalau awam tidak. Contoh nih, mata aku nih buruk nih, nggak bisa buruk nggak fokus gitu. Kecuali pakai kacamata ini, karena plus antara faktor usia. Iya. Bisa kelihatan nggak kalau gini nanti, wah mas mungkin ada katarak di sebelah kiri atau kanan gitu nggak bisa? Harus pemeriksaan. Oh gitu ya? Ya, kami nggak bisa. Oh, kita dukun dong kalau Oh, kita. iya. Iya, cenayang. Iya. Nggak bisa. Ya kan ada tuh cincin kayak cincin putih kan di Itu antara. pupil. Itu yang di dalamnya itu Iya. lah. Sebenarnya yang katarak itu di dalamnya itu. Oh di dalamnya itu. Iya. Yang hitam-hitam. Yang hitam gitu kan kadang bulat nih